Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا تجد الظالمين إلا خسارا. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Afdalu ibadati ummati bitilawatil Quran. Sadaqallah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melangkahkan kaki kita dari rumah untuk melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid. Ini merupakan kenikmatan yang paling utama ya. Kenikmatan yang paling utama adalah kenikmatan iman yang ada dalam diri kita. Karena dengan keimanan itulah kita bisa melangkahkan kaki ke masjid ini. Tanpa keimanan mungkin kita masih tidur sekarang. Karena dengan dingin seperti ini itu lebih enak tidur ya daripada kita melangkahkan kaki ke masjid ini. Karena dengan keimanan itulah kita melangkahkan kaki ke masjid ini. Yang mudah-mudahan langkah kita dari rumah ke masjid ini yaitu untuk menghapus dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa untuk kajian ini adalah tahsin Al-Qur'an untuk memperbaiki tilawah kita, yaitu dengan mempelajari kaidah ilmu tajwid. Tanpa kaidah ilmu tajwid mungkin kita tidak sesuai bacaan kita. Kalau kita betul-betul mempelajarinya, insyaallah bacaan kita akan sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Mari kita pelajari ilmu tajwid supaya betul-betul bacaan kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ke materi yang lain, kita akan mengulas materi-materi yang sudah saya sampaikan, yaitu pertama adalah tentang hukum nun sukun atau tanwin. Hukum nun sukun atau tanwin terbagi kepada 4 bagian, atau ada yang mengatakan 5 bagian. Pertama adalah idhar, ikhfa, iklab, idgham. Idgham terbagi kepada 2 bagian, yaitu idgham bi gunnah dan 2 idgham bila gunnah. Kalau kita tidak mengulas, ya biasanya kalau mempelajari Al-Quran itu banyak atau lupa gitu ya. Makanya saya mengulas sedikit supaya tidak lupa lagi. Karena kalau sering diulang-ulang, insya Allah tidak akan lupa. Kalau kita mendengar 1 kali, 2 kali, biasanya kalau tidak diulang-ulang lagi maka akan lupa gitu. Maka saya akan bahas satu persatu untuk hukum nun sukun atau tanwin. Ya. Idhar adalah jelas, betul-betul jelas hukum nun sukun atau tanwin menghadapi huruf idhar, maka harus dijelaskan. Contoh huruf idhar ada beberapa contoh di sini, yaitu contoh huruf nun sukun atau tanwin menghadapi huruf hamzah atau alif. Contohnya man, amana, itu betul-betul jelas, nunnya dibaca jelas. Contoh ha atau kha, ain, ghin, ha, itu huruf-huruf idhar. Harus dihafal ya, supaya betul-betul kita membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Kemudian yang kedua adalah idgham. Idgham
ada dua, yaitu idgham bi gunnah dan dua idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah ada 4 hurufnya, ya, nun, mim, waw. Ya. Contoh di sini idgham bila gunnah atau idgham bi gunnah, yaitu nun sukun menghadapi huruf ya. May yaqulu, may, nunnya sudah tidak terdengar lagi, masuk ke huruf iya. Artinya idgham itu memasukkan nun sukun ke huruf berikutnya, yaitu huruf iya, huruf yang 4 tersebut. Contoh yang kedua, nun sukun menghadapi nun, min ni'matin, kemudian nun sukun menghadapi huruf mim, mimman mana'a, kemudian nun sukun atau tanwin menghadapi huruf waw, miwaki, ya, itu idgham bi gunnah. Kemudian selanjutnya adalah idgham bila gunnah, ya, jangan peralaya terus supaya lebih cepat. Idgham bila gunnah yaitu nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf lam atau ro. Idgham bila gunnah ada 2, lam dengan ro. Ini beda dengan idgham bi gunnah. Kalau ini tidak didengungkan, masuk ke huruf lam. Contohnya nun sukun atau tanwin itu melebur ke huruf lam. Contoh nun sukun menghadapi lam, milladunhu, milladunhu, jelas masuk ke huruf lam, tapi tidak ditekan milladunhu, tidak, mengalir aja, milladunhu, khairul laka, khairul laka. Kemudian nun sukun atau tanwin menghadapi huruf ro, mirabbihim, ya, tidak min rabbihim tapi langsung masuk ke huruf ro, mirabbihim. Kemudian berikutnya ghafurur rahim, ya. Kemudian iklab, iklab hurufnya ada 1, nun sukun atau tanwin menghadapi huruf ba, ya. Ini lebih mudah, maka bunyi hurufnya yaitu berbunyi m, mim. Contoh nun sukun menghadapi ba, mim ba'di, mim, tuh, langsung ke huruf mim. Sami'um basir, ya. Berikutnya adalah ikhfa. Ini ikhfa ada 15, ya, cukup lumayan banyak. Kalau dihafal biasanya sulit untuk menghafal, tapi kalau sering diulang-ulang maka akan hafal sendiri, ya. Huruf ikhfa ada 15, ta, sa, jim, dal, za, zai, shin, shin, sod, bod, to, do, fa, kof, kaf, ya. Itu huruf ikhfa. Sudah ada yang hafal? Coba dicoba. Ada? Insyaallah hafal, ya, kalau kita sering diulang-ulang. Karena kalau kita sudah mau hafal dengan huruf-huruf tersebut gitu, pas kita membaca Al-Quran, oh ini harus dibaca ikhfa, ini harus dibaca idgham, ini harus dibaca iklab. Tapi kalau tidak hafal ya mungkin sulit gitu, ya. Ini harus dibaca seperti apa. Huruf ikhfa ada 15, ya, yang sudah kita tadi baca sama-sama. Kemudian contoh, akan beberapa contoh saya sampaikan, yaitu nun sukun menghadapi huruf ta. Contohnya jannatin tajri, ya. Kemudian contoh jim, anjainakum, ya. Ikhfa juga terbagi kepada 3 bagian, ikhfa aqrab, ab'ad, dan ikhfa awsat. Kemudian berikutnya adalah
Ini tentang materi qalqalah. Ini materi baru sekarang. Kemarin yang sudah kita belajari yaitu tentang hukum nun sukun. Sekarang adalah huruf qalqalah. Qalqalah dibagi dua. Qalqalah pertama disebut di qalah sugro atau qalqalah kecil. Yang kedua adalah qalqalah kubro. Kita akan bahas satu persatu tentang hukum qalqalah. Qalqalah ialah huruf qalqalah yang qalqalah sugro ialah huruf qalqalah yang matinya asli atau sukunnya asli. Itu qalqalah sugro. Ya. Bukan karena sebab apa-apa. Karena sudah asli sukun. Ya, beda dengan qalqalah kubro. Kalau qalqalah kubro yaitu karena wakaf, karena berhenti, dipantulkannya karena mati, ya bukan karena sukun. Itu qalqalah kubro. Tapi qalqalah sugro karena matinya betul-betul asli, sudah mati dari awalnya. Gitu. Huruf qalqalah ada 5: qaf, to, ba, jim, dal, ya itu qalqalah. Atau ada yang mengatakan supaya lebih hafal, lebih ingat gitu, ba, ju, di, to, ko, itu lebih mudah untuk menghafal. Ya, setiap ketemu dengan huruf-huruf tersebut maka harus dipantulkan. Ya. Kita ambil contoh qaf. Contoh qaf di sini adalah yaqta'una, artinya qalqalah itu pantulan, maka suaranya harus dipantulkan. Jangan yaqta'una, itu tidak terpantul. Ya. Yaqta'una itu qaf sukun, ya, makanya dipantulkan, maka disebut di sini qalqalahnya qalqalah sugro. Yaqta'una, yutfi'una, ya contoh ba, Ibrahim. Contoh jim, yaj'aluna. Kemudian contoh dal, yadkhuluna. Ya harus dipantulkan setiap ketemu dengan huruf-huruf qalqalah. Kemudian qalqalah kubro yaitu huruf-huruf yang di akhir ayat, ya. Kemudian huruf tersebut sebetulnya tidak sukun karena karena wakaf tersebut, jadi akhirnya diqalqalahkan, dipantulkan. Contoh qalqalah kubro, idza waqaba. Kemudian jika dibaca wakaf maka dipantulkan, idza waqab. Kemudian contoh berikutnya muhitun, jika wakaf maka dibaca muhit, itu disebut qalqalah kubro. Maka betul-betul harus diqalqalahkan. Qalqalahnya lebih besar daripada qalqalah sugro. Kalau qalqalah sugro asal terpantul aja, yaqta'una, yutfi'una, ya. Biasanya yang paling sulit terpantul adalah di huruf to, ya. Biasanya yang paling sulit untuk memantulkan itu di huruf to gitu. Kalau huruf-huruf yang lain insya Allah mudah, ya. Ya ko, ib, ya j. Tapi pas ketemu dengan huruf to itu biasanya akan lebih sulit, jarang gitu. Ya, kalau kita betul-betul tidak memperhatikan maka tidak akan terpantul huruf to tersebut gitu. Kalau tidak untuk memaksakan untuk dipantulkan gitu. Ya. Kemudian qalqalah kubro, idza waqab, betul-betul harus dipantulkan. Idza waqab, muhit, ya harus dipantulkan. Karena kalau tidak dipantulkan maka kita tidak sesuai dengan ilmu tajwid. Maka kita berusaha untuk mempelajari ilmu tajwid itu karena supaya sesuai dengan
bacaan kita mungkin sesuai dengan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk materi qalqalah kita akan praktekkan di surat Al-Falaq. Ini surat Al-Falaq semuanya ujung-ujungnya adalah qalqalah. Kita akan mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, coba. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillah, jangan sampai bismillah ya. Bismillah ya. Bismillah. Jadi sin tidak termasuk huruf qalqalah ya. Jadi jangan bismil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba diulang. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Ingat dipantulkan ya. Qafnya termasuk huruf qalqalah kubra. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, itu banyak huruf-huruf qalqalah kubra ya. Kalau kita membaca surat Al-Falaq di sini, maka huruf-huruf tersebut, huruf-huruf dan qalqalah tersebut, maka betul-betul harus dipantulkan, ya, terdengar pantulannya, supaya sesuai dengan ilmu tajwidnya. Untuk materi ini mungkin dicukupkan sekian, ya, mudah-mudahan kita untuk terus mempelajari Al-Quran, untuk mempelajari ilmu tajwidnya. Ya, jangan sampai kita mempelajari Al-Quran tapi tidak berusaha untuk mempelajari ilmu tajwid. Harus berusaha untuk mempelajari ilmu tajwidnya, ya. Karena bisa kita membaca Al-Quran dengan baik itu dengan kita paham ilmu tajwid itu. Tanpa mempelajari ilmu tajwid,
Ya mungkin bacaan kita tidak sesuai ya apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus aja mempelajari ilmu tajwid, karena dengan mempelajarinya, karena menuntut ilmu itu wajib ya wajib di sini adalah untuk mempelajari ilmunya saja ya. Kalau untuk bacanya ya kita bisa baca sendiri, tapi kalau mempelajari ilmu tajwid betul-betul harus ada gurunya, karena supaya betul-betul sesuai dengan bacaan kita ya. Ya itulah untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.